ada satu syarat penting yang diajukan oleh pihak RK jika LM tak ingin hukum berlanjut. Udah bilang kalau negatif berarti anak tuyul. Pemirsa Silet RCTI, awalnya semua tampak seperti kisah yang akan berakhir sesuai keinginan. LM, mantan model majalah dewasa yang sejak awal menyimpan harapan dan yakin soal hubungan darah sang anak dengan RK, mantan Gubernur Jawa Barat, akhirnya menjalani tes DNA 7 Agustus lalu. Namun, ketika hasil ini keluar kemarin di Bareskrim Mabes Polri, semua langsung berubah. Tes DNA menunjukkan non-identik atau negatif, yang artinya anak LM tidak memiliki hubungan darah dengan RK. Mendengar kabar ini, Lisa tampak terpukul. Ia pun mengamuk, menangis dalam siaran langsung di akun media sosial miliknya sambil bicara kepada ribuan warganet yang ikut menyaksikan momen itu. Bukan hanya sedih, LM juga menaruh curiga, menduga ada dugaan kecurangan dalam tes DNA yang telah dijalani. Lisa pun memutuskan akan melakukan tes DNA ulang di luar negeri di tempat yang menurutnya lebih netral dan bebas tekanan. Lalu, benarkah saat live di medsos LM diduga terlihat seperti orang mabuk atau dalam pengaruh minuman keras? A. Separuh profil DNA cocok dengan separuh profil DNA Lisa Mariana Presley Zulkandar. B. Separuh profil DNA lainnya tidak cocok dengan separuh profil DNA Muhammad Ridwan Kamil. Bahwa secara genetik bukan anak biologis Muhammad Ridwan Kamil. Bukan anak biologis Muhammad Ridwan Kamil. Buat 50.000 penonton. Lu lihat yang lagi bacain. Udah bilang kalau negatif berarti anak tuyul. Gua takut mau arsitek ya malu. Siapa ki gue nggak takut, cuma takut sama Tuhan. Gue mau nanya ya sama kalian logikanya, kalau dia nggak ngakuin itu anaknya ngapain masih kasih gue per bulan? Hasilnya bakal negatif itu udah tahu. Santai, gue bakal bongkar yang lainnya. Hasil hari ini ya sudah, kita menerima dengan lapang dada. Pasti kekecewaan udah pastilah manusiawi. Jadi kita berinisiatif biar nggak berlarut-larut, biar tuntas, sehingga masyarakat tidak disuguhi oleh hal-hal yang tidak sepenuhnya perlu dijadikan konsumsi publik, kira-kira begitu. Mudah-mudahan tes ini menjadi jawaban dari yang selama ini kami perjuangkan ya. Murka LM tak hanya itu. Ia juga mengancam akan membongkar keburukan mantan Gubernur Jawa Barat itu, bahkan di sidang KPK sekalipun, yang rencananya Lisa akan datang di tanggal 22 Agustus 2025 untuk menjadi saksi. Iya, tanggal 22 saya dipanggil ke KPK untuk menjadi saksi. Ya, buat bilangin belum final, kita bongkar setuntas-tuntasnya. Ada rencana ke luar negeri nggak tes DNA-nya? Apa? Teknis itu nanti pasti akan diupdate oleh media ya. Di sisi lain, pihak RK berencana melanjutkan proses hukum atas pelaporan dugaan pencemaran nama baik pasca hasil tes negatif. Meski begitu, pihak kuasa hukum RK menyatakan bahwa peluang untuk berdamai tetap terbuka. Namun, ada satu syarat penting yang diajukan oleh pihak RK jika LM tak ingin hukum berlanjut. Lalu, apa syaratnya? Benarkah RK juga menuntut permintaan maaf LM? Ya tentu semua peluang ada, semua ada. Pak Ridwan Kamil kan mempertimbangkan semua itu. Apalagi kalau misalnya Lisa Mariana meminta maaf ke media. Langkah kedepannya nanti kita pasti akan up to date ke media. Langkah kedepannya seperti apa? Yang sekarang saya sebagai kuasa hukum hanya memberi pengertian dan memberi tenang kepada
klien saya Lisa Mariana. Selain itu, Ayu Aulia dan Revelino yang sejak awal memang tak percaya dengan semua pengakuan dan pernyataan Lisa Mariana juga ikut beri tanggapan pasca hasil tes DNA akhirnya keluar negatif. Dengan keluarnya hasil tes DNA ini, pihak Revelino secara tegas juga meminta agar pihak Bareskrim Polri segera menetapkan Lisa sebagai tersangka atas pelaporan RK dan segera ditahan karena telah mengungkap sebuah kebohongan ke publik. Lantas, benarkah setelah ini Revelino akan semakin gencar meminta pengakuan untuk anaknya kepada LM? Jadi kalau bicara kebenaran, insya Allah semua akan dipermudah. Dari sisi rezeki, semuanya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa Mbak Lisa Mariana tentang tuduhan-tuduhan kamu kepada aku. Semoga Allah maafin kamu ya. Pak Ridwan Kamil, akhirnya kebenaran juga terungkap. Alhamdulillah. Gue sangat senang banget sih karena apa yang gue perkirakan, apa yang gue utarakan itu emang benar, maksudnya ya memang bukan apa RK gitu loh. Gue sangat antusias dan senang banget. Anak saya mungkin kalau benar terbukti Cia adalah anak gue, akan gue urus ya gitu, terus akan gue biayai semampunya gue gitu. Maksudnya misalkan dia pengen sampai kuliah, akan gue kuliahkan gitu. Menepikan hasil tes DNA yang membuat Lisa Mariana menangis kecewa, di lain kisah, 7 hari sudah Po Alpa menghadap sang holik. Dan semalam, keluarga kembali menggelar tahlilan meninggalnya komedian bernama lengkap Nina Carolina tersebut. Kebaikan almarhumah semasa hidup tergambar nyata dari banyaknya tetangga dan rekan artis yang masih terus berdatangan, baik untuk mendoakan almarhumah maupun membantu terselenggaranya tahlilan. Sementara kiriman makanan juga banyak mengalir dari banyak pihak. Ini sembako buat sedekah lagi ke orang-orang yang ikut takziah nanti buat malam ke-7. Ini dari Bunda Nanda di Pondok Gede. Gitu, orangnya lagi di Mekah sana, lagi umroh. Kehilangan cinta sejati karena takdir yang memisahkan pastinya menorehkan duka mendalam dan juga kehilangan yang teramat sangat pada diri Aji Darmaji, suami Po Alpa. Bahkan, memasuki hari ke-7 meninggalnya sang istri, pria yang disapa Idung itu masih belum mampu ke rumah barunya, apalagi masuk kamar tidurnya. Lantaran masih terus terbayang sosok sang istri tercinta. Bahkan foto almarhumah juga diturunkan dari dinding lantaran tak kuat memandang sosok ibu dari anak-anaknya itu. Sampai-sampai menggendong si kembar pun belum sanggup. Kepergian Po Alpa yang begitu cepat juga menorehkan duka mendalam pada putri sulungnya, Shirley. Ya, sepekan pasca berpulangnya sang bunda tercinta, Shirley bahkan masih sering pingsan. Sementara itu, teman-teman maupun guru-guru dari Al-Fatih, putra kedua Po Alpa, juga masih terus berdatangan untuk menguatkan Fatih, yang kabarnya juga masih
tak bisa ditampik. Meninggalnya Po Alpa juga meninggalkan sederet cerita terkait kebaikan almarhumah semasa hidupnya. Mulai dari membeli ambulan untuk warga, memberi akses jalan untuk tetangga, serta diam-diam memberikan bantuan tetangga, yayasan, dan juga para driver ojol. Dan seperti ini pula sederet kesaksian dari tetangga dan juga rekan artis terkait sosok kebaikan almarhumah semasa hidupnya. Mobil ambulan ini pemberian dari Po Alpa. Oh, sekali saya itu walaupun saya nggak, tetap saya rawat 3 hari saya bersih. Yang ini diberiin ini sama dia, sampai dari sini sampai sana tuh jalan. Kalau masalah kebaikannya ya banyak, terutama yang misalnya bagi saya nih ngasih jalan. Suka ngirim ke suatu kayak sedekah gitu, ke yayasan apa kayak gitu dia kirim kayak gitu. Terus bantu temennya gitu, anak temennya gitu yang udah nggak punya bapak. Terus ini dia pesenin online gitu, pesan online tapi orang itu yang disuruh makan gitu. Iya Bu, kirim kemana? Udah buat bapak aja makan kayak gitu. Lah ibu siapa namanya biar saya ini ngucapin terima kasih. Udah dari hamba Allah gitu doang. Po bilang ini saya selain mobil ambulan kayak gitu. Mobil ambulan ini boleh dipakai buat jenazah, boleh dipakai buat orang sakit, boleh dipakai buat orang mau melahirkan. Dia bilang ini suatu saat juga saya akan pakai ini mobil kendaraan saya terakhir ini kayak gitu. Itu perempuan luar biasa, pejuang untuk keluarga, pejuang ekonomi keluarga, nggak pernah ada rasa iri dalam berteman cari nafkah. Ya kalau rezeki masing-masing dan selalu saling support. Itu tulus hatinya yang luar biasa. Pasti aku doain Mpok tenang di sana. Karena apa ya, banyak banget yang sayang sama Mpok. Buktinya yang datang banyak banget, tapi hebat banget loh Mpok itu karena dia melawan penyakit ini udah lama loh ternyata. Dia bisa ngelahirin anak kembarnya dan bisa syuting bikin orang ketawa padahal dia sakit gitu. Rafa dan Raffi ya, Raffi dan Rafa itu sudah sakit. Bayangkan betapa hebatnya Po Alpa menyembunyikan rasa sakit itu, tetap profesional di tengah rasa sakit yang dia deritanya. Tapi mirisnya, di tengah kabar duka yang masih terus memayungi keluarga dan sahabat Po Alpa, muncul kabar miring yang menyebutkan suami Po Alpa sempat menolak rencana Raffi Ahmad untuk membantu membiayai si kembar. Benarkah? Seperti apa klarifikasi dari Aji Darmaji? Dan seperti apa pula kata Aji Darmaji terkait kabar yang mengaitkan meninggalnya Po Alpa dengan hal-hal di luar medis? Hingga kebiasaan semasa hidup Po Alpa yang ternyata memiliki kebiasaan makan bunga melati dan bunga kantil. Dan satu lagi juga saya mau klarifikasi, saya tidak pernah menolak pemberian dari orang kayak gitu. Ada media nayangin saya menolak pemberian dari Raffi, nggak pernah saya tolak. Rezeki saya ambil nggak dikasih saya ambil nggak dikasih ya kita nggak pernah minta juga nggak gitu. Apa mungkin dikirimin juga alhamdulillah nggak kena kayak gitu karena ya. Lah itu hal-hal kayak gitu kayak ada yang hitam, kelabang, rumah kalajengking. Iya di rumah ini. Kalajengking. Depan pintu. Kalajengking. Hilang intinya itu. Karena kan waktu itu kan masih mengkonsumsi melati ya kan. Melati makan kalau nggak minimal 7, 11 gitu. Karena sih mempercantik. Kalau kita ini namanya orang kagak ngerti yang begituan ya. Lu makan melati? Iya gae. Namanya kita makan polos orangnya. Karena dia diam-diam hal kayak gitu. Di tengah duka meninggalnya Po Alpa karena sakit kanker payudara yang kini sudah memasuki